Om Swastiastu. Salam budaya, Lestarikan. Saya Kade Bos Krisnawan. Saya Gedatu Wibawa. Kali ini kami sudah berada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, tepatnya di Museum Buleleng. Jadi Museum Buleleng merupakan salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng. Nah, buat sobat budaya yang belum pernah masuk atau mengunjungi Museum Buleleng, jadi kami sekarang berdua akan masuk ke Museum Buleleng. Apa aja sih yang ada di Museum Buleleng? Kita teriak. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Nah, sobat budaya, sekarang kita sudah berada di areal Museum Buleleng. Jadi pertama kita masuk ke sini, kita udah disambut dengan adanya Kendaraan bersejarah. kendaraan bersejarah. Kendaraan apa nih? Ini merupakan kendaraan yang merupakan sumbangan dari Mr. Gusti Ketutuje, yang dimana beliau adalah mantan gubernur pertama Provinsi Sunda Kecil. Bagi yang belum tahu, Sunda Kecil itu merupakan sebuah provinsi gabungan antara Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini merupakan sumbangan nih dari Bapak Gubernur pertama Sunda Kecil. Jadi bisa dilihat ya, dari dekanya juga udah umurnya juga udah tua, 0998. Jadi ini mungkin kendaraan pada zaman itu, dan sekarang kondisinya dari bisa dilihat sudah rapuh dan sudah tua, mungkin sekarang tidak bisa dioperasikan kembali dan dijadikan apa namanya pajangan untuk sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, mari kita lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, jadi kita sudah berada di dalam ruangan Museum Buleleng ya. Karena kita kesini pada situasi COVID-19, jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kita memakai masker, menggunakan sanitizer, dan kita juga hanya berdua kesini dan teman-teman dari tim lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, ingat jaga protokol kesehatan dan aturan-aturan yang sudah ada di sini. Jadi sekarang kita lihat apa aja sih yang ada di dalam Museum Buleleng Ternate. Kita ke belakang dulu deh. Nah, jadi di sini terdapat gambar-gambar apa namanya wayang kulit ada dari dalam Banjar. Dalam Banjar itu merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Buleleng juga, dan ini juga dari Batu Banjar dan Tugu Banjar dan kayu kepo. Kayu kepo itu merupakan pohon besar itu yang biasanya di Bali itu diselimutin kain, itu dipuja oleh masyarakat Bali. Dan ini juga ada penampakan kondisi wayang terdahulu. Pada saat pementasan wayang terdahulu beda dengan sekarang. Dan di sini juga ada wayang Siwa, ada Wisnu, ada Siwa Mahadewa, dan di sini juga terdapat juga wayang kulit lainnya. Dan di sini juga mungkin apa namanya sedikit pesan ya dari wayang yang ada di dalam Museum Buleleng ini. Ini juga ada wayang kulit Tikus Not Bali, Kakian, Cekik, Gede Bal, Bunga Cuah, Gede Galur, dan lainnya. Dan sebelah sini juga cuma apa namanya, cuma foto-foto wayang saja ya. Dan di sini juga bagian tengahnya ya, di sini. Nah, di sini terdapat mungkin karena di sini pengunjungnya itu kebanyakan turis yang pengen tahu
sebentar di dalam juga ada apa namanya sedikit wayang atau ukiran yang tidak terdapat di Bali, yang katanya ada di Belanda, tapi di sini ada fotonya. Sebentar kita lihat. Dan ini juga merupakan salah satu gambar-gambar budaya apa namanya wayang pada zaman dulu. Ini bisa dilihat, ini merupakan salah satu contoh wayang. Nah, ini wayang tentara ya, tentara Belanda. Ini wayang tentara Belanda. Nah, mungkin kita bisa ke sebelahnya lagi. Ini merupakan apa namanya kayak pembatas ya. Ini salah satu, ini bisa dilihat ya, ini merupakan singa Ambara Raja ya, Ambara Raja. Ini merupakan salah satu relief ukiran. Nah, ini merupakan relief ukiran Purung Wedue Karang di Kubu Tamban. Dan ini juga salah satu. Nah, ini mungkin ini apa namanya kondisi bangunan ini pada tahun 1913 dan sekarang sampai pada saat ini. Oke, kita ke sebelah. Baik, bisa dilihat di sini terdapat sebuah foto yaitu merupakan patung dari Dewa Indra. Oke, kita ke sebelah Kak. Yuk kita ke sebelah. Nah, ini menarik. Ini apa nih Kak? Ya. Ini merupakan salah satu patung ya, patung Durga, Kalika, dan ini apa namanya bisa dilihat dalam kebudayaan Bali ya. Ini patung ya. Nah, ini nih yang menarik. Mungkin apa namanya sobat budaya bisa membayangkan terjadinya gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan. Ini merupakan apa namanya raksasa yang kononnya pada saat gerhana bulan dia memakan bulan pada saat itu dan tubuhnya dipotong, makanya yang tinggal itu hanya kepalanya saja. Juga kita kesini yuk. Nah, kita kesini. Nah, ini jadi ini merupakan salah satu apa namanya lukisan atau gambaran salah satu kebudayaan yang ada di Bali. Itu merupakan calon arang. Ada belinya, ada celulunya, ada barangnya juga ada, minanannya juga ada. Di sebelah juga sama, itu merupakan kebudayaan juga yang ada di Bali. Ini juga merupakan kebudayaan yang ada di Bali yang sampai saat ini masih lestari. Itu apa namanya masyarakat Megambel atau Megong. Dan di samping masih sama seperti di ruangan sebelah, itu adalah merupakan wayang-wayang. Nah, ini merupakan wayang dari para Pandawa ya, ini wayang Serikandi dan wayang kulit lainnya. Ini juga masih sama dapat wayang-wayang tokoh-tokoh apa namanya tokoh-tokoh ya orang Maya dari sini. Nah, ini juga kebudayaan yang ada di Bali, itu ngaben kan ya, ngaben, tradisi ngaben yang ada di Bali. Mungkin dari gambarnya ini merupakan ngaben mata ya, ngaben yang apa namanya mayatnya itu masih utuh, itu masih basah. Nah, ini merupakan salah satu foto Candi Gu atau candi yang terdapat di pura, salah satu pura Buleleng. Mungkin bisa dilihat ya, candi atau ukiran yang ada di Buleleng itu menjulang tinggi dan bangunannya juga besar-besar. Ini juga sama, candi ini namanya Candi Bentar, yang tadi itu Candi Gu, ini juga Candi Bentar, juga apa namanya sketsa candi yang ada di Bali. Oke, mungkin di sebelah apa kartu? Ini di sebelah ada foto patung dari Dewa Siwa. Sama ya, mungkin patung Dewa Siwa, mungkin ini juga dari patung dewa yang ada di sini. Ini di sebelah. Ya, ini
Ini juga patung Dewa Wisnu di yang sebelah Sugeng, patung Brahma, dan patung Saksana sepertinya Saraswati. Ini bukan. Di sini juga patung-patung yang ada di apa namanya, patung Brahma, para murtian Brahma ya. Dan di samping juga ada patung-patung yang lain, taksi dan lain sebagainya. Oke, di ruangan pertama cukup sekian ya, cuma patung-patung apa namanya, foto-foto dan patungnya. Kita masuk kan? Yuk masuk, kita masuk. Nah, sekarang kita udah berada di apa namanya, bagian dalam gedung Museum Leleng. Nah, bisa dilihat ya, di sini emang benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Jadi di sini udah diatur jaraknya, kemana kita harus jalan, di mana rutenya, jaraknya bagaimana, ya. Di sini juga dibagi menjadi dua, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kita kemana dulu nih? Kanan ya. Kita ke kanan. Oke. Jadi di sini di bagian kanan, kiri kita ke kanan maksudnya. Kita di bagian kanan gedung terdapat peninggalan sejarah. Nah, anak IPS nih yang punya gininya nih, ini merupakan peninggalan pada zaman Megalitikum nih. Kita lihat yang lain lagi, mungkin bisa dilihat nih foto-fotonya, nggak foto sih, label namanya ini apa gitu. Ini ada periuk, ada kapak penimbas, ada kapak penetak. Ini apa sih Kak biasanya dipakai udara? Biasanya ini dipakai untuk kegiatan berburu dan perang. Iya, berburu dan perang pada zaman itu kayak. Dan ini juga nih foto-foto pada saat itu, pada zaman itu. Ini ada foto sarkofagus. Nah, ini nih banyak nih gelang perunggu, ini ada nekara juga, ada tojok perunggu juga ada. Tadi zaman Megalitikum, sekarang udah zaman logamnya Kak ya. Karena zaman logamnya ini juga foto-foto pada zaman dulu. Kemudian ini merupakan sebuah patung bidan. Nah, jadi kita sudah tadi sebelah kanan itu zaman Megalitikum dan zaman perunggu. Di sini juga ada salah satu candi nih. Ini adalah disebut stupa ya, stupa ini juga ada bata meriam gajah. Sini apa nih Kak? Nah, kalau di sini alat-alat, kalau nggak salah ini tuh alat jepitan besi para undagi ya, para undagi. Ini namanya gajo, ini peripis emas. Nah, ini benar-benar emas asli ya. Ini benar-benar emas asli. Oke, kita pindah ke sebelah kiri. Tapi di sini juga, nah ini salah satu foto patung sama dengan yang ada di depan tadi. Yuk, kita pindah sebelah. Nah, ini merupakan salah satu lemari yang awalnya ditemukan di salah satu SMP yang ada di Singaraja. Jadi karena di sana ditemukan, karena ini merupakan salah satu cagar budaya, akhirnya ini dipindahkan ke Museum Leleng. Ini merupakan, dan ini bisa kesini, ini tampal-tampal, dan ini alat-alat zaman dulu. Nah, ini alat zaman dulu, ini untuk yang membasi. Nah, ini yang utama nih, yang utama dari Bu Leleng, bisa dilihat. Nah, ini adalah jagung gembal. Nah, jagung gembal ini merupakan dasar
atau cikal bakal nama apa Kak? Buleleng. Iya. Jadi siapa sih yang namain Buleleng itu? Apa namanya, anak dari Nyet. Nah, jadi karena ini merupakan benda-benda kuno dan bisa dibilang sakral ya. Jadi untuk kalian yang berkunjung ke sini jangan coba-coba menyentuh atau memegang untuk di foto atau untuk diajak foto tanpa seizin penjaga yang ada di sini. Karena kita ya ke sini sudah diizinkan, jadi kita ikut menjaga yang ada di dalam sini. Nah, di sini juga ada salah satu senjata nih Kak. Salah satu senjata dan penimbangan juga ada. Mungkin kalau kita nggak berani menyentuh ya nggak berani pegang, itu bisa dilihat aja. Ini merupakan penimbangan, kalau tradisional ini penimbangan celeng ya, penimbangan babi. Iya itu dah, penimbangan babi, bahkan sekarang. Nah, ini kira-kiraan juga ada. Oke. Jadi di sebelahnya, di depan kita terdapat baju kuno, baju kerja kita kerja nih. Di luar itu kendaraannya, di sini bajunya sama semua ini baju kerja Ustaz Puji. Nah, ini baju perang nih, baju perang Banjar Sidetapu dari Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng pada tahun 1890. Oke, itu bajunya. Di luar ada peninggalan dari kutub Ustaz Puji juga. Nah, di sini juga ada patung meditasi. Jadi sebelah kanan udah, sebelah kiri udah. Sekarang kita sebelah sini. Di sini juga terdapat patung-patung ya kalau dibilang. Nah, yang ini patung ini yang aslinya ada di Belanda. Pada zaman kita dijajah oleh Belanda membawa kebudayaan kita di Belanda. Di Belanda juga terdapat lontar-lontar dan salinannya juga duduk ada di sini. Ini merupakan patungnya saja. Fotonya aslinya ada di Belanda. Tuh. Oke. Jadi sekarang kita ke bagian paling kanan. Ini merupakan salah satu kebudayaan yang paling khas yang ada di Bali. Kita ada di sini merupakan ini merupakan barong ya. Ini merupakan barong. Ini merupakan namanya manifestasi dari Dewa Siwa. Dan di belakangnya di belakangnya ada rande, bisa dilihat. Ini bisa disebut rande. Di sini juga ada cerita tantri ya, hidung. Di sini juga ada lukisan kreatif ilekeng dan lukisan-lukisan yang lainnya. Nah, bisa dilihat di belakang barongnya ada patih gelantik, pahlawan yang ada di Buleleng. Dan di sini juga ada Gusti Anggon Adi Sakti, pendiri atau Raja Buleleng. Oke, mungkin yang dapat di ruangan ini sih itu saja ya, dari foto-fotonya, benda-bendanya. Buat teman-teman yang kesini bisa jaga pembicaraannya. Kalau di situasi sekarang ingat protokol kesehatan ya kan ya. Jadi biar kita nggak menyalahi aturan, kita sambil belajar dan ingat tata krama dimanapun kita berada. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama saya. Jadi di samping saya, tepatnya di sebelah kanan,
terdapat 4 buah sarkofagus. Jadi yang belum tahu, sarkofagus ini merupakan peninggalan dari masa perundagian yang dimana fungsinya sebagai peti mati. Jadi di sini sarkofagus yang pertama yaitu asalnya dari Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang ditemukan pada tahun 2004. Di sampingnya asalnya dari Desa Lasangker dan ditemukan pada tahun 2009. Itu di sampingnya sarkofagus ini berasal dari Desa Selat, Kecamatan Sukesade, dan ditemukan pada tahun 2002. Dan ini yang terakhir yaitu sarkofagus dari Desa Selat, sama ditemukan juga pada tahun 2002. Baik, jadi sekarang kita Oke, Sobat Budaya, sekarang kita sudah berada di dalam ruang sekretariat Museum Buleleng. Jadi di dalam ruangan ini pun terdapat peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, contohnya sini nih. Mungkin kita nggak tahu ya ini pada tahun kapan. Yang jelas ini merupakan radio zaman dulu. Ya mungkin yang umurnya udah lahir sebelum proklamasi atau gimana, mungkin pernah menggunakan ini. Dan ini pun ini mesin ketik zaman dulu ya. Ini mesin ketik zaman dulu. Nah di sini tertera tahunnya 1945. Dan yang ini, wah ini tahun 1870. Dan di sini juga ada foto-foto puri, Pate Dilatih yang ada di sebelah Dinas Kebudayaan. Ini ada fotonya Ide Madirai, mungkin Terang Banjar, ada foto Kriye. Ini juga ada foto keluarga di Gusti Putu Kriye. Dan ini juga, nah tadi kan di Museum Buleleng dalamnya itu foto wayang. Ini wayang aslinya, wayang kulit aslinya, bisa kita pegang langsung, jangan dibawa pulang ya, cuma dipegang dari sini saja. Oke. Nah, Sugro dan Kulon, di sini ada yang namanya pengogongan. Orang Hindu Bali, kalau biasanya kalau melis itu bawa bawa betara dari pelinggih ke dalam sanggahnya, dipakai pengogongan. Nah, dari sini terdapat foto-foto lukisan, dari mungkin lukisan wayang ya. Ini juga sama lukisan wayangnya. Nah, di sini juga menarik nih. Di sini terdapat buku-buku. Nah, yang judulnya Proklamator Kita Soekarno-Hatta Pejuang Besar. Runtuhnya keperkasaan Soeharto, negara harus segera kuasai harta Soeharto. Ada banyak sih mungkin di dalam, kita agak perlu dibuka. Oke, di sebelah sini sama ya, foto-foto. Ini sama kayak di Museum Buleleng, foto orang namanya upacara ngaben. Ini ada lukisan, ini lukisan. Ini juga dasarnya itu merupakan ukiran khas yang ada di Kabupaten Buleleng, khas Bali Utara. Nah, jadi ini juga ada patung raksasa. Ukirannya itu berupa flora dan fauna ya yang khas Buleleng. Itu kita bahas lebih lanjutnya nanti. Oke, sekarang kita akan menuju ke gedung Kiarji. Nah, dari ukiran, foto dan lain sebagainya, dari wayang, sebentar kita beralih ke aksara. Oke, jangan di skip atau terus nonton video ini. Oke Sobat Budaya, jadi cukup sekian touring kita di Museum Buleleng ya Kak Artia. Jadi
di hari berikutnya saksikan, ingat video dokumenter atau tayangan dari di gedung KRC Astungkara kita bisa ke Puri juga. Oke, apabila kami berdua ada salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam budaya lestarikan.